أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-10 namanya surat Yunus, ayatnya 9 dan ayat 10. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari BCA di Pak Sunarno di Kota Baru Ndriorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Qur'anul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Doa-doa kita, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Selamat kepada sahabat-sahabat kita di YDSF
di Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya yang pada saat ini tanggal 5 bulan Mei 2024 1445 Hijriah sedang ada halal bihalal di Masjid Al-Falah Surabaya. Doa-doa kita mudah-mudahan acaranya lancar dan mudah-mudahan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir senantiasa bertambah ilmunya, sehingga dengan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh para ustadz, para kiai, para habaib yang baik dapat menumbuhkan segarnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya akan berbuah yaitu amal yang solih yang didasari dengan iman yang kokoh, ilmu yang nafi', amal yang soleh yang didasari dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan seluruh sedekah dari kaum muslimin, kaum muslimat dengan berdirinya Masjid Al-Falah Surabaya yang sudah direnovasi, dananya 15 miliar, mudah-mudahan seluruh sedekah ini akan menjadi amal jariah, dan ilmu-ilmu yang disampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan seluruh para pecinta Masjid Al-Falah Surabaya, para imamnya, para muadzinnya, para jamaahnya, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah insan-insan yang soleh dan solihah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat 10, namanya surat Yunus. Ayatnya ayat 9. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan balasan dan pahala yang baik yang diterima orang-orang yang beriman dan beramal soleh di akhirat nanti, yaitu mereka diberi tempat yang mulia berupa surga yang penuh kenikmatan. Jadi hidup kita ini diibaratkan seperti orang yang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan lihat nanti di surat 9 ayatnya 111. Dan labanya adalah surga. Oleh karena itu mudah-mudahan harta benda kita, ilmu-ilmu kita, pemikiran kita yang baik, yang sudah kita dermakan, bukannya untuk diri kita sendiri, juga untuk keluarga kita dan umat Islam, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan kita untuk menjadi umat yang terbaik. Karena siapa yang bermanfaat bagi umat-umat yang lain, maka dialah orang-orang yang terbaik. Tentunya mereka punya hati yang namanya qalbun salim. Jadi nanti bisa dilihat di surat 26 ayatnya 79 sampai 90. Iman dan amal soleh merupakan dua hal yang sangat erat hubungannya satu dengan yang lain, berjalin dan bersangkut paut. Amat banyak ayat Al-Quran yang menerangkan keeratan hubungan itu. Iman berupa keyakinan dan kepercayaan kepada adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan pemilik semesta alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Karena sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang ada padanya itu, Dia menganugerahkan hidayah
dan petunjuk bagi manusia agar dengan petunjuk itu berbahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Makanya kita minta hasanah kepada Allah Subhanahu wa taala di dubahjah. Du adalah dunia, ba adalah barzah, a adalah akhirat, dan ilal jannah. Nanti bisa dilihat di surat 34 ayatnya 15. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita ini menjadi negeri yang aman, negeri yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat bertaubat agar selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Petunjuk ini diakui oleh orang yang beriman sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang perwujudannya adalah sebagaimana yang disebutkan dan dikemukakan contoh-contohnya di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Jadi marilah kita bersama-sama untuk menghayati, mengkaji dan mengamalkannya yang namanya Quran sama hadis, ya. Kemudian kita ikuti pemahaman para habaib, para ustadz, ustadzah dan seluruh kaum muslimin muslimat yang khair, yang pemahamannya adalah pemahaman yang baik, bukan pemahaman yang salah. Kita berhati-hati karena ada yang baik dan ada yang buruk, dan ada yang soleh dan ternyata juga ada yang salah. Kita harus berhati-hati. Marilah kita menjadi pendengar setia. Dengan kita menjadi pendengar setia, mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik yang disampaikan oleh umat yang mendapatkan warisan ilmu dari Nabi dan Rasul. Siapapun mereka, marilah kita ambil dan kita jadikan tambahan ilmu, sehingga doa kita, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah pemahaman kita, maka kita akan menjadi orang yang baik, tambah baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi amal yang soleh yang dikerjakan oleh seorang muslim adalah manifestasi dari imannya, atau dengan perkataan lain bahwa seseorang yang telah mengaku beriman tentulah ia suka mengerjakan amal soleh. Mustahil seseorang yang beriman tidak mengerjakannya, iman dan amal soleh. Ia menjadi sebab manusia hidup berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat nanti, dan diberi balasan oleh Allah berupa surga di akhirat. Dengan demikian mereka telah sampai ke tingkat kehidupan rohani yang paling tinggi. Jadi kita harus membangun yang namanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa dan raga kita, dohir dan batin kita, dunia dan akhirat kita, semua butuh dibangun. Marilah kita bangun, berdiri, maju, mulia dengan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 10 di surat 10 pula, di surat Yunus ini, ayat ini menggambarkan 3 perumpamaan kehidupan orang-orang mukmin di surga. Dari 3 perumpamaan itu tergambar tingkat
kehidupan rohani yang tinggi yang telah dicapai mereka. Gambaran itu ialah satu, doa mereka dimulai dengan menyebut Subhanakallahumma. Ini adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tasbih luar biasa. Marilah kita basahi lidah kita, hati kita dengan banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat selesai sholat subuh sampai datangnya waktu isya nanti. Perbanyak membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kemudian setelah sholat isya sampai datangnya waktu subuh, perbanyak yang namanya ITS, yaitu istighfar, taubat, dan sholawat, ya. Astaghfirullah wa atubu ilaik sallallahu ala Muhammad. Yang kedua, salam penghormatan mereka ialah salam. Kita ingat, jadi ternyata salam itu adalah ucapan-ucapan penghuni surga. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita yadal jalali wal ikram. Di dalam salam ini ada 3 SRB. Ada salam, ada rahmat, ada barokah. Marilah kita tebarkan salam. Setelah sholat, kita salam ke kanan, kita salam ke kiri. Itu adalah lambang-lambang kita menebar salam kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, supaya mereka selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, akhir doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti lihat di surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu ibunya Al-Quran yang luar biasa. Seluruh surat-surat dalam Al-Quran, mulai surat kedua Al-Baqarah sampai surat 114 An-Nas, menginduk merujuk kepada surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, pahamilah Al-Fatihah ini dengan benar, sehingga nanti akan menyebabkan kita menjadi paham Al-Quran ini ada akidahnya, ada syariahnya, ada ibadahnya, ada muamalahnya, dan ada kisah-kisahnya, dan banyak ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran ini. Marilah kita bersama-sama fahami ilmu-ilmu yang tersurat, kemudian ilmu-ilmu yang tersirat di jagat raya ini. Doa ialah permohonan yang dipanjatkan kepada Yang Maha Agung dengan sepenuh hati, dengan kata-kata yang penuh hormat, karena merasakan keagungan tempat meminta. Pengakuan akan keagungan Allah itu diungkapkan dengan perkataan Subhanakallahumma, Maha suci Engkau, wahai Allah. Kalimat ini memberi pengertian bahwa Allah Maha Esa. Ingat Pancasila kita, ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bisa terwujud kalau kita ini menjadi orang-orang yang beriman takwa, cinta kepada Allah, cinta kepada Islam, cinta kepada Rasul. Kita akan bisa, tapi tanpa iman dan takwa kita pasti tidak bisa mengamalkan Pancasila ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan ulama-ulama kita adalah ulama-ulama yang baik dan
Mudah-mudahan pemimpin para umarok yang ada di Republik Indonesia ini adalah orang-orang yang baik pula. Sehingga baik bertemu baik akan menjadi baik plus halal bertemu dengan halal menjadi halal plus. Makanya insya Allah dengan pemahaman yang dalam, halal akan terlihat halal dan yang haram juga akan terlihat haram. Itulah yang namanya iman dan takwa itu. Hanya dia sendirilah yang berhak disembah, yang berhak diagungkan. Setiap makhluk wajib menghambakan diri kepadanya selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Makhluk yang seperti inilah yang berhak memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi pula. Inilah yang kita mohon kepada Allah yang namanya abadi. Abadi itu bahasanya ya, bahasa Jawanya saklawase. Jadi jadilah orang baik saklawase. Jangan menjadi orang baik itu musiman ya, puasa baik tapi setelah puasa buruk dan lain sebagainya. Ini kurang baik. Jadi mari kita tiru, yaitu kalimah thayyibah di surat Ibrahim ayat 24, 25, 27 adalah kalimat yang baik buahnya setiap saat. Jangan seperti kalimat yang buruk ya. Di surat Ibrahim ayat 26, mereka adalah orang-orang yang buruk yang senantiasa mengajak keburukan kepada keji dan mungkar. Itu nanti lama-lama mereka tidak payu, tidak ada pengikut karena aslinya buruk dan harus kita jauhi. Salam penghormatan mereka ialah salam yang maksudnya ialah agar sejahtera dan selamat dari yang tidak disukai dan diingini. Salam penghormatan ini telah selalu pula mereka ucapkan selama hidup di dunia. Ketemu salam, berpisah salam, salam. Inilah miniatur surga itu. Dalam surat Al-Ahzab ayatnya 44 diterangkan bahwa salam itu pun merupakan salam yang diucapkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman waktu mereka pertama kali menjumpai Allah di akhirat. Ini luar biasa. Allah berfirman, tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran karima. Penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Surat Al-Ahzab ayat 44. Juga di surat Yasin kita masih ingat, salamun qawlam mir rabbir rahim. Salam penghormatan ini pula yang diucapkan oleh para malaikat kepada mereka waktu mereka pertama kali masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Surat Az-Zumar ayat 73. Dan dalam penghormatan ini pula yang diucapkan oleh sesama orang-orang yang beriman di surga, Allah berfirman, la yasma'una fiha lagwan illa salama walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya.
Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang. Surat Maryam ayat 62. Ketinggian kehidupan rohani yang dicapai oleh orang-orang yang beriman di dalam surga nanti dipahami pula dari setiap penutup doa dan permintaan yang mereka panjatkan kepada Allah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ucapan ini pula yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman di waktu pertama kali masuk surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki, maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Surah Az-Zumar ayat 74. Dan ucapan ini pula yang diucapkan para malaikat di waktu mereka berada di sekeliling Arsy. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling Arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil, dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Az-Zumar 75. Dari ayat ini dipahami bahwa wajib atas tiap-tiap orang yang beriman mensucikan jiwanya dan membersihkan dirinya. Cara mensucikan jiwa dan membersihkan diri itu ialah dengan beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan benar, mengendalikan hawa nafsu dan mengarahkan untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan amal yang soleh. Bukanlah membersihkan diri itu dengan menggunakan perantara-perantara yang batil. Jadi hati-hati, namanya wasilah-wasilah itu harus benar, jangan sampai wasilah-wasilah jahiliyah, tapi wasilah-wasilah Islamiyah. Jangan sampai ikut-ikut orang jahiliyah, tapi ikutlah orang Islamiyah. Lihat di surat Al-Maidah ayat 35. Allah berfirman, "Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitabi may ya'mal su'an yujza bihi wala yajidu lahu min dunillahi waliyyan wala nasira." Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Surat An-Nisa ayat 123. 3 macam perumpamaan kehidupan rohani yang tinggi yang diperoleh oleh ahli surga itu hendaknya selalu dibiasakan dan diamalkan oleh orang-orang yang beriman selama mereka hidup di dunia, agar mereka memperoleh kebahagiaan yang abadi pula. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur bil barakah wa bit ta'til shihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh keluarga besar Pak Sunarno yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh ustadz-ustadzahnya, seluruh siswa-siswi kami dan Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami, dan seluruh para presiden kami, dan juga para menteri-menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat.
dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.